kalian kalau mengalami berbet di RPM tengah supaya tidak merubah RPM bawah dan RPM atas, kalian tambah tinggi head nozzle. Dan kalau kalian merasa kekeringan di RPM Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Lojong Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau bahas tentang head nozzle lagi guys ya. Kalian jangan bosen-bosen liatin saya bahas head nozzle, karena ternyata berapa banyak pun saya bikin video tentang head nozzle, selalu ada yang bertanya tentang masalah yang berkaitan dengan head nozzle. Kali ini saya akan membicarakan tentang tinggi head nozzle, namun lebih spesifik ya. Jadi intinya kayak gini. Kapan kita harus menambah tinggi head nozzle, atau kapan kita harus menggunakan head nozzle yang tinggi, atau kapan kita harus menggunakan head nozzle yang pendek. Oke, di video kali ini akan saya jelaskan secara rinci kapan waktu atau kapan kita harus melakukan hal tersebut. Oke guys, di sini saya punya dua sampel head nozzle ya. Yang satu adalah yang kemarin saya pakai di PWK BRT ya, yaitu yang sudah dicoak. Ini ada cirinya ya, pokoknya nggak punya lagi saya head nozzle yang udah dicoak. Dan yang satu lagi ini nggak dicoak guys ya, bagian dalamnya lebih pendek sekitar 1 mili. Kalau kita jajarkan itu kelihatan ya tuh. Kita fokus ke tinggi bagian dalam, sedangkan bagian luarnya ini karena sudah saya coak sebenarnya lebih pendek yang kiri karena sudah dicoak. Tapi untuk bagian dalamnya yang kanan itu lebih pendek sekitar 1 mili guys ya. Nah, untuk tinggi head nozzle yang saya hitung itu adalah yang bagian dalamnya ya guys ya, bukan bagian luar ini. Ya, kalian jangan salah persepsi. Kalau cari head nozzle tinggi berarti cari yang tinggi bagian dalamnya ini guys ya, bukan yang bagian luarnya. Nah, kenapa saya mau ganti head nozzle pakai yang lebih pendek sedikit? Kemarin ternyata si PWK BRT itu ketika saya pasang, memang RPM bawah ketika kita tes itu udah enak ya. Saya coba digunakan sehari-hari pun, dipakai macet, dipakai jarak-jarak dekat, itu enak-enak aja guys, nggak ada masalah apapun ya. Idalnya stabil, RPM bawahnya nggak ada endut-endutan, nggak ada berbet, pokoknya smooth banget, bersih. Tapi ketika saya mau meraih top speed ya, sekitar RPM tengah itu ada gejala kekeringan guys ya. Ya, menurut analisis saya, kenapa yakin itu kekeringan? Karena saya coba yang asalnya klip jarum di klip nomor 2 dari atas, saya rubah ke klip nomor 4 ya, atau nomor 2 dari bawah. Ini gejala ngok RPM tengahnya hilang guys ya. Terus power dari RPM bawah ke atas itu lebih nampol lagi guys. Tapi kekurangannya saat idle dia jadi lebih basah, karena saat idle dia minta di klip nomor 2, tapi saat RPM tengah dia kekeringan. Nah, saya pindahkan ke klip nomor 2 dari bawah, dia RPM bawah sampai atas nggak ada masalah, tapi saat idle jadi terlalu basah. Nah, solusinya saya merubah tinggi head nozzle guys ya. Merubah tinggi head nozzle bagian atasnya ini ya, yang saya rubah sekitar 1 mili. Jadi kurang lebih mirip dengan turun satu klip, namun posisi jarum akan tetap di klip nomor 2 dari atas. Jadi nanti saat posisi idle harusnya RPM bawah akan tetap kering, tapi untuk RPM tengah nanti bisa jadi lebih basah karena ininya lebih pendek sekitar 1 mili ya. Kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan kalian cukup jelas ya. Apa bedanya menaikkan dan menurunkan klip dengan menambah tinggi dan mengurangi tinggi head nozzle? Itu beda guys ya. Kalau menaikkan menurunkan klip jarum, dia berpengaruh juga dari posisi idle ya, seperti yang saya contohkan di awal tadi. Nah, kalau menambah tinggi atau mengurangi tinggi head nozzle selama diameternya ini sama, untuk bagian idle nanti kita tidak akan berpengaruh ya. Tapi saat bukaan gas sedikit sampai pol itu akan kerasa pengaruhnya. Jadi kayak gitu ya. Itu kenapa untuk masalah yang RPM tengahnya kekeringan itu saya milih dengan cara mengurangi tinggi head nozzle kayak gitu ya. Kalau kasusnya seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan kalau kalian merasa kekeringan dari RPM bawah ya, dari posisi idle terus bukaan gas sedikit,
itu lebih ke diameternya guys ya yang bermasalah, yaitu biasanya kurang besar. Biasanya terjadi atau dirasa di karbu-karbu PE28 aftermarket seperti merek-merek CPO, TK, dan lain-lain yang kurang lebih harganya sama. Itu semuanya kurang lebih masalahnya sama guys ya. Saya selalu menemukan celah head nozzle dengan jarum yang terlalu rapat. Untuk PE dia celahnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Celah head nozzle dengan jarum untuk PE itu harus agak besar ya, jangan rapat seperti PWK ini guys ya. Kalau untuk PWK memang harus rapat ini memang paling ideal untuk karbu PWK kalau mau digunakan sehari-hari supaya enak, nyaman digunakan, ideal, stabil, nggak ada berbet-berbet, pokoknya serasa pakai karbu PE lah kurang lebih, tapi jambakannya tetap khas PWK ya. Nah, kalau untuk karbu PE, kalian yang menggunakan karbu PE itu jangan meniru celah head nozzle dengan jarum yang ini ya, karena sudah pasti tidak akan enak. Nanti RPM bawah menuju tengahnya akan terlalu kekeringan. Walaupun kalian ganti pilot jet ukuran besar, main jet ukuran besar, nanti RPM bawah menuju tengahnya itu tetap kekeringan karena masalah ini ya yang pakai karbu PE. Jadi pembahasan di video ini saya fokuskan dulu untuk si karbu PWK ya guys ya. Untuk karbu PE mungkin di video selanjutnya akan saya bahas lebih lanjut lagi tentang head nozzle dengan jarum ini ya. Sekarang saya akan cek sound lagi si PWK BRT ini saat mengganti head nozzle yang ini ya. Yang sebelumnya pakai head nozzle yang coak, sekarang kita pakai head nozzle biasa tanpa dicoak, tapi tinggi bagian dalamnya lebih pendek sekitar 1 mili ya guys ya. Nggak terlalu jauh bedanya, tapi saya yakin akan terasa sekali perubahannya. Kita langsung lihat ketika terpasang. Nah, untuk tinggi head nozzle-nya kurang lebih seperti ini ya. Untuk bagian dalamnya itu hampir bisa disebut rata dengan bagian dasar karbu ini ya. Tinggi head nozzle bagian dalamnya. Ya udah saya tes barusan guys, udah saya setel angin dan saya tes ya. Untuk RPM tengah benar-benar sembuh guys. Yang asalnya ada nahan di RPM tengah sekarang udah benar-benar enak. Jadi powernya sekarang udah benar-benar rata dari RPM bawah sampai RPM atas, nggak ada masalah apapun. Sedangkan sebelumnya untuk RPM bawah itu sama aja kayak gini ya, idealnya udah bagus, di bawah pelan udah enak, tapi saat RPM tengah ada nahan. Sekarang untuk RPM bawah emang asalnya juga udah bagus ya, untuk RPM bawah udah nggak ada masalah. Nah, jadi bagi kalian yang bingung kapan saya harus menambah tinggi head nozzle, kapan saya harus mengurangi tinggi head nozzle, ini saya kasih salah satu contoh ya. Jadi saya ulangi lagi masalah karbu ini sebelum saya pendekin head nozzle-nya ya. Jadi sebelumnya settingan RPM bawah udah enak, RPM atas udah enak. Masalahnya ada di RPM tengah itu pokoknya kerasa nahan guys ya. Tahu kekeringan atau kebasahannya saya dengan cara menaik turunkan klip jarum. Saya yang asalnya klip nomor 2 dari atas, saya turunkan jadi klip nomor 2 dari bawah alias diborosin ya. Hasilnya si RPM tengah yang asalnya ada masalah akhirnya jadi enak guys ya, jadi bertenaga. Jadi dari RPM bawah sampai RPM atas itu enak. Tapi karena si jarum yang saya geser dari klip nomor 2 dari atas jadi klip nomor 2 dari bawah, hasilnya saat idle itu jadi basah ya. Memang karena jarum itu berpengaruh dari idle sampai posisi top speed ya. Nah, solusinya yaitu mengganti head nozzle yang lebih pendek. Bagaimana pengaruhnya dengan head nozzle yang lebih pendek? Itu kurang lebih kita sama dengan menurunkan klip jarum, tapi tidak akan berpengaruh saat posisi idle ya. Jadi kelebihan ganti head nozzle pendek itu seperti itu. Dan sebaliknya, kalau kalian mengalami RPM tengah berebet ya, alias kebasahan, kalian jadi gini, misal masalah yang sebaliknya, yaitu RPM bawah enak, RPM atas enak, tapi RPM tengahnya berebet. Biasanya ini banyak ditemukan di kasus karbu PE28 ya, termasuk di PWK juga mungkin ada yang mengalami. Nah, kalau seperti itu kasusnya, itu kalian harus menambah tinggi head nozzle ya.
coba jangan langsung tinggi-tinggi, kalian cukup coba naikkan 1 mm seperti yang saya tadi lakukan ya. 1 mm head nozzle itu kurang lebih berpengaruh seperti 1 klip sampai 2 klip jarum guys ya. Jadi solusinya seperti itu. Jadi kalian kalau mengalami berbet di RPM tengah supaya tidak merubah RPM bawah dan RPM atas, kalian tambah tinggi head nozzle. Dan kalau kalian merasa kekeringan di RPM tengah supaya tidak merubah RPM bawah dan RPM atas, kalian rubah tinggi head nozzle alias dipendekin. Jadi kalau kekeringan di RPM tengahnya kalian pendekin, kalau kalian kebasahan di RPM tengahnya kalian tinggiin ya untuk bagian head nozzle. Ingat, tinggi head nozzle itu yang saya hitung adalah bagian dalamnya, bukan yang bagian luarnya, seperti yang saya jelaskan di awal video ya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin saya akan setting lagi karbu PE di video selanjutnya dengan membahas karbu head nozzle yang lebih detail lagi sesuai dengan permasalahan yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar di video-video saya sebelumnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.